Oke, ini langsung saya share screen saja ya, teman-teman ya, supaya bisa kelihatan semua. Sebentar, ini share screen-nya di mana? Nah, oke, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa melihat screen saya ya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat activity diagram, atau kalau di apa istilahnya? Ada istilah lain itu namanya bisnis proses ya. Jadi activity diagram itu diagram yang menerangkan uh, seluruh proses bisnis yang ada di dalam suatu sistem. Ya. Nah, teman-teman harus bisa menerangkan uh, seluruh proses yang terjadi di dalam suatu sistem dari berbagai macam sisi peran atau sisi aktornya. Misalkan kemarin kita sepakati aktornya kalau nggak salah ada 3 ya. Ini kita masih meneruskan pembahasan terkait sistem informasi, sistem peminjaman ya, sistem peminjaman inventory di Universitas AGI. Nah, ini kebetulan juga dijadikan tema atau salah satu tema dalam kerja praktek ya, atau kerja praktek KP dari teman-teman kita dari kelas Ponpes ya. Nah, oke, kita akan mulai ya. Bagaimana cara membuat activity diagram? Saya langsung ke teknisnya saja. Ya, activity diagram kalian klik, harusnya kalau kalian mau membuat package itu kalian klik model ya. Klik model, kemudian klik add a package, kemudian kalian ketikkan activity diagram. Ya. Nah, ini kan teman-teman sudah menggunakan ya, atau sudah membuat activity diagram minggu kemarin. Ya. Ini kalian teman-teman tinggal tulis activity diagram di sini. Nah, ini berhubung kita sudah buat, kita menggunakan paket activity diagram yang sudah kita buat. Nah, terus langkah selanjutnya apa, Pak? Ya, teman-teman tinggal klik activity diagram, klik new diagram. Ya, teman-teman tinggal klik UML behavior ya, di select form-nya ya. Select form-nya itu teman-teman UML behavior, diagram types-nya teman-teman pilihlah yang karena kita activity ya activity. Ya. Nah, terus untuk membukanya teman-teman cukup tinggal double klik di activity diagram di sini. Kalau teman-teman kepingin mengganti namanya, teman-teman tinggal double klik saja atau klik kanan properties, tinggal kita rename ya. Misalkan apa nih? AD, misalkan sistem peminjaman. Ya, segini aja lah, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini kan user peminjaman ya. Ini harusnya sama ya. Kalau bisa namanya sama persis ya teman-teman ya. Cuman karena panjang jadinya saya bikin simple aja. Ya. Kenapa kok ada keseragaman nama untuk diagramnya? Maksudnya bukan seragam itu harus UC semua kan enggak ya kan, karena activity diagram itu beda dengan use case ya. Tapi setidaknya nama belakangnya peminjaman apa itu sama lah kalau bisa ya. Untuk menghindari nanti kebingungan dari sisi programmer yang membaca. Nah, oke, kalau sudah teman-teman ya, tolong perhatikan di sini akan ada beberapa notasi yang akan kita gunakan ya. Yang pertama adalah yang pasti kita gunakan itu partisi ya. Pak, connectivity dulu ya. Kita gambarkan mulai dari partisi dulu ya. Pak, partisi itu apa, Pak? Partisi itu ibaratnya sekat-sekat, teman-teman ya, bagian sekat. Nah, Pak, sekat itu ya dibagi berdasarkan apa? Dibagi berdasarkan aktor dan sistem ya. Jadi, Pak, misalkan begini, Pak. Saya menggambar use case diagram ya. Itu total ada 10 aktor misalkan kita ngomong hiperboliknya, hiperbolanya ya. Ada 10 aktor, Pak. Berarti saya harus menggambar berapa partisi. Gampangannya kalian tinggal menghitung jumlah aktor plus 1. Nah, plus 1 itu apa, Pak? Plus 1 itu sistemnya. Ya.
Jadi jumlah aktornya berapa? Misalkan 10, ya sudah gambarlah partisi sejumlah 10 ya. Plus 1 itu sistemnya ya. Nah, kalau kalian tanya, Pak, saya harus gambar partisi 10 itu dari mana ke mana atau dari mana dulu, Pak? Jawaban saya terserah kalian. Loh, kok terserah, Pak? Ya terserah, kalian mau menggambar dari aktor, mulai dari aktor mana dulu. Misalkan kalian urut nih, sebelah kiri itu aktor yang paling super, misalkan paling ya paling apa paling hak aksesnya paling tinggi, misalkan apa admin misalkan, atau super admin atau apalah. Nah, kalian urutin aja dari hak akses tertinggi sampai ke yang paling rendah. Jadi dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti itu. Nanti sistem taruh tengah-tengah misalkan ya, kalau itu 10 ya berarti ditaruh di urutan ke-6 ya, berarti 55 kan tengahnya sistem. Nah, seperti itu. Atau mau bagaimanapun terserah kalian. Ya, silakan kalian eh, apa ya, menggambar sesuai dengan eh, kalau konsep dasarnya tetap ya, tapi kalau untuk urutannya terserah kalian ya. Nah, kalau teman-teman bertanya, Pak, boleh nggak activity diagram itu dipecah? Maksudnya begini, teman-teman. Eh, Aktor dengan sistem, misalkan begini. Kalau di tempat kita kan studi kasusnya kan ada admin, ada staf peminjaman, ada waret dua. Nah, boleh nggak Pak, saya menggambar satu-satu Pak. Jadi menggambar apa ya? Menggambar admin dengan sistem di JJRK ya partisinya. Ya, admin dengan sistem. Kemudian nanti beda lagi activity diagram berikutnya ya. Staf peminjaman dengan sistem. Berikutnya, Warek 2 dengan sistem JJRK gitu. Jadi total ada 3 activity. Boleh nggak, Pak? Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membuat yang model apa ya, bisa dibilang model pretelan seperti itu atau model dibagi-bagi. Kenapa teman-teman? Kok nggak boleh? Karena nanti ketika kalian menyodorkan hal itu kepada programmer, itu akan cukup sulit ya sebetulnya bisa sih dibaca, cuman akan lebih gampang kalau itu dijadikan satu. Jadi alurnya kelihatan kayak peta gitu loh. Ya, ya saya nggak ngomong peta ya karena itu nggak benar juga istilah peta. Tapi setidaknya kalau kita membaca jadi satu kesatuan kita bisa runut nih, ya kan? Dari start mulai dari partisi admin ini larinya kemana, ya kan? Ngapain 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 larinya kemana kan kelihatan. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian mengatakan Pak kalau partisinya terlalu panjang, partisinya terlalu banyak, misalkan kayak tadi, case-nya, ada 10 aktor dengan satu sistem, boleh nggak dibagi? Ya, 5 aktor, jadi 5 partisi plus satu sistem, 6. 6, 6, ya, 6, 6. Boleh nggak? Kalau memang itu sangat tidak memungkinkan untuk dijadikan satu, it's okay, itu nggak masalah. Silakan jadikan 2 bagian, atau mungkin 3 bagian. Ya, tapi kalau memang itu memungkinkan dijadikan dalam satu bagian gambar activity diagram itu boleh. Itu harus dikerjakan. Ya, artinya harus dijadikan satu. Nah, Pak, misalkan begini, Pak. Kalau saya nekat nih, 10 aktor saya jadikan dalam satu activity diagram plus satu sistem. Jadi gambar activity diagramnya cuma satu. Boleh nggak? Boleh. Nah, terus nanti nyetaknya gimana, Pak? Ya, nyetak itu urusan belakangan ya, urusan urusan si pencetak. Biasanya sih memang agak panjang, jadi ngeprintnya pun kertasnya khusus, teman-teman. Kalau di print ya, tapi kalau enggak ya kita tinggal runut aja. Ya. Kalau kalian tanya, Pak, lebih lebih baik mana ya? Lebih baik jadi satu ya. Meskipun kalau memang itu tidak memungkinkan karena terlalu panjang, ya terpaksanya harus kalian bagi 2 atau bagi beberapa lah sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan uh, istilahnya enaknya dibaca ya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ya, partisi ya, kita akan membuat partisinya dulu. Kita klik untuk toolnya ya, toolnya nanti partisi activity ya, kemudian ada decision, ada initial, final, sama nanti untuk relasinya kita pakai control flow aja ya. Udah. Oke, partisi kita mulai, klik partisi, kita klik di sini. Kita kasih namanya apa, yang pertama admin ya.
admin. Nah, Pak kok tiduran Pak? Ya ini diberdirikan. Ya tinggal klik yang di sini. Kalian mau berdiri atau mau tiduran. Kalian tata ya. Pak, ini apakah harus ditata satu persatu? Ya kalau bisa iya. Ya, jadi kalian nggak dua kali kerja. Terus yang kedua partisinya apa nih? Misalkan saya kasih apa ya? Staff ya, staff peminjaman. Boleh nggak? Boleh, boleh saja. Ya, kalian taruh di sini. Atau misalkan jangan staf peminjaman deh, saya kasih beda, jangan staf peminjaman. Misalkan sistem, ya supaya teman-teman punya gambaran terlebih dahulu. Sistem peminjaman. Ya. Nah, oke. Kemudian lanjut, ya. Staf peminjaman. Ya, nih, sebentar. Ini saya, oke. Begini. Ya, ya. Nanti teman-teman rapikan sendiri ya. Dan satu lagi, partisinya adalah partisi untuk wakil rektor 2. Nah, iya. Nah, oke, sudah semua. Kita sekarang mulai dari eh, apa nih? Dari admin dulu ya. Yang paling mudah kan dari sisi admin dulu. Nah, oke. Kalau mau save berarti sini ya, save current diagram ya. Ya, atau pakai Ctrl S bisa. Nah, oke sudah semua. Kita mulai dari sisi admin. Untuk memulai, teman-teman harus menggunakan notasi inisial ya, atau mulai ya, mulai. Nah, dari admin ngapain teman-teman? Ya, misalkan activity diagram, ya, aktivitasnya ngapain nih? Ya, memasukkan atau melakukan login ya, melakukan login ya, atau bisa juga memasukkan username dan password. Atau melakukan loginnya kita hapus saja ya, langsung memasukkan username dan password. Nah, sudah kita hubungkan ya. Kembali lagi sesuai dengan yang kemarin saya arahkan, kalau bisa jangan ini teman-teman gambar dulu semua terus baru dihubungkan, nanti ruwet teman-teman ya. Bisa jadi teman-teman nanti salah salah ini ya, salah atau kelupaan lah. Yang paling fatal tuh kalau teman-teman salah atau lupa ya, itu udah nggak ada obat itu ya. Nah, di sistem ngapain? Memvalidasi user username dan password ya ini. Oke, nanti kalian rapikan sendiri ya. Nah, ini kita tarik ke sini. Set. Dah. Nah, namanya memvalidasi username dan password itu kan pasti ada dua kemungkinan ya. Antaranya benar apa tidak kan. Di sini kita kasih decision dengan keterangan valid ya tanda tanya. Nah, ini keterangannya bisa digeser-geser ya. Kalau nutupin digeser aja. Nah, ini kita kasih panah sini. Ya. Kalau tidak, dia akan kembali ke memasukkan username dan password. Kita kasih keterangan di guard-nya atau di garisnya. Nah, kalau dia valid
atau benar ya, atau ya ya. Dia ngapain? Menampilkan menu utama. Ya, muter-muternya gini doang, gitu kan. Nah, ini taruh sini. Ini kalau, ya, nah, ya kan? Nah, kalau sudah, terus ngapain? Si adminnya ngapain? Memilih menu utama, ya kan? Nah, ini kalau sudah valid ya, kalau sudah bisa login atau masuk. Nah, ini kita tarik ke sini, ya. Nah, dari sisi menu utamanya admin, kan ada pilihan juga tuh, ada beberapa pilihan kemarin, ya. Nah, di sini kan pasti ada di decision kan, pilih apa, ya kan? Nah, ini, oke, pilih apa. Nah, sini kita gambar, pilihnya pilih apa aja nih, ya. Kalau di tempat saya di sini memilih memilih data, melihat data pengguna, ya, melihat data pengguna, ya. Saya sarankan untuk tidak mengcopy ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik buat baru lagi aja. Kemudian di sini apa nih? Melihat laporan peminjaman barang. Melihat laporan peminjaman barang. Sama melihat laporan pengembalian barang. Melihat laporan pengembalian barang. Nah, kalau teman-teman amatin ya, activity-activity ini sebetulnya tidak lain adalah eh, menu ya, atau yang kemarin di use case itu ya. Ini aktivitasnya. Pilih apa? Mau memilih melihat data pengguna, memilih melihat laporan, ya, atau milih ngapain? Ya, lihat laporan peminjaman atau melihat laporan pengembalian. Nah, setelah ini semua, ya, kan kita masih bisa pilih lagi, ya kan? Artinya setelah milih salah satu kan nggak harus lockout ya. Kita bisa memilih namanya decision, ya. Kita kasih keterangan, pilih lagi, ya, pilih lagi. Kalau iya, dia ke memilih menu utama di bagian add cursor, ya. Ini saya taruh ke sini biar enggak. Nah, ini saya bagian add cursor lagi, ya. Saya kasih keterangan, ya, Nah, belum bisa minta ya. tolong. Ini tolong yang suaranya bocor jangan dibuka mikrofonnya. Kemudian kalau tidak ngapain, ya kan? Di sini melakukan logout ya, melakukan logout. Ini kalau tidak. Nah, teman-teman sambil cek ulang ya. Mungkin kalau saya ada yang salah dalam menggambar, silakan teman-teman untuk ikut menanggapi ya. Nah, ini kan udah nih, tinggal apa lagi ya? Melakukan logout. Finalnya berarti di sistem kan selesai ya berarti ya. Selesai. Ya, ini kita tarik ke sini. Nah, ya, jadi alurnya adalah ini kalau kita kita baca ya atau kita runut ya.
mulai ya dari sisi admin, admin memasukkan username dan password, ya sistem memvalidasi username dan password. Valid ya, jika tidak, admin akan memasukkan username dan password kembali. Ya. Kemudian sistem akan memvalidasi username dan password. Jika valid, ya sistem akan menampilkan menu utama. Ya. Nah, kalau sudah sistem menampilkan menu utama, admin ngapain? Memilih menu utama. Nah, nanti di sini kan ada pilihan nih. Mau pilih apa nih? Ya kan? Oh, mau milih melihat data pengguna atau melihat laporan peminjaman atau melihat laporan pengembalian barang. Terus, nah ini kelewatan ya teman-teman ya. Wah, ini teman-teman kenapa kok nggak mengingatkan saya? Nggak mengingatkan apa nggak tahu nih. Nah, nih, pantasan kok ada yang aneh. Ini ya teman-teman ya, resiko ya. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa gambar gini kalau ada yang kelewatan ya kelewatan seperti ini ya. Nah, melihat data pengguna, melihat laporan peminjaman, laporan pengembalian, ya, nanti masuk decision, pilih lagi. Artinya mau milih lagi enggak? Kalau iya, dia kembali ke memilih menu utama. Kalau tidak, dia melakukan logout dan selesai. Ya, artinya konsepnya begini ya, melakukan logout selesai di sistem. Nah, oke, cek lagi kalau ada yang ketinggalan. Ya, hati-hati teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk dari sisi staff peminjaman. Staf peminjaman tuh sama nggak Pak? Ya, menunya nggak sama, tapi cara menggambarnya sama. Ya, inisial, ya, mulai berarti. Mulai. Pak, apakah harus membuat atau harus menggambarkan ulang terkait ini ya, apa namanya, terkait memasukkan username dan segala macamnya? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, teman-teman bisa menggunakan yang sudah ada. Karena apa? Fungsinya sama. Nah, seperti ini. Staf peminjaman ya mulai memasukkan username dan password ya. Sistem akan memvalidasi username dan password. Jika valid ya dia akan memilih menu utama, jika tidak dia akan kembali memasukkan username dan password. Kenapa kok begitu Pak? Ya karena prosesnya sama, tidak apa-apa dijadikan satu ya. Nah, kemudian menampilkan menu utama. Lah, menu utamanya antara admin dengan staff itu kan beda. Pastinya akan dibedakan. Ya, di sini staff memilih menu utama. Ya. Nah, kalau teman-teman bertanya, Pak, boleh nggak misalkan kalau di menu utama itu apa namanya kita kasih menu utama admin, menu utama apa namanya menu utama staff, kemudian menu utamanya Pak Warek, boleh enggak? Ya, kalau saya pribadi sih enggak usah ya. Kenapa? Karena sudah jelas, ini memilih menu utama itu di partisinya siapa. Ya, kalau sudah jelas di partisinya staf peminjaman, ya berarti menu utama itu miliknya staf peminjaman. Ya. Nanti kalian jangan protes, Pak, nanti kalau digeser loh, Pak. Jangan ya. Pilih apa. Nah, ini. Nah, di staf peminjaman itu ada apa nih? Melihat data barang. Nah, ini misalkan aja ya, melihat data barang, kemudian input data pengguna, ya, menginput data pengguna, menginput data pengguna. Ini untuk pengguna baru ya. Kemudian input peminjaman barang, menginput peminjaman, dan menginput pengembalian. Nah, nih, menginput peminjaman barang
kemudian menginput pengembalian. Nah, oh ya teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman ada apa bingung ya, Pak, menentukan aktivitasnya apa aja itu dari mana ya? Ya tentunya teman-teman harus sudah kalau teman-teman merancang sistem ya teman-teman harus sudah menentukan ya kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh staf peminjaman di dalam sistem ya itu bisa ngapain aja aktivitasnya ngapain aja. Nah itu teman-teman harus clear dulu baru mulai menggambar ya. Makanya saya selalu mengatakan kemarin pun ketika di apa namanya di awal pertemuan ini pun saya minta teman-teman untuk mendeskripsikan dulu ya sistem apa yang ingin dibuat ya idenya apa ya jangan sampai teman-teman sudah membuat ya sudah mulai menggambar tapi teman-teman nggak ngerti ini yang mau digambar apaan ya nanti nanti tambah rumit ya kurang lebihnya seperti itu. Nah oke kita masuk lagi ini yang lama itu sebetulnya menggambarnya teman-teman sorry ngeditnya ya supaya lebih rapi itu yang agak lama ya pilih apa ya di sini kita bisa milih 4 menu dalam staf peminjaman. Nah kemudian bisa pilih lagi ini ada decision ya pilih lagi. Nah nih ya nih udah. Nah, kalau iya pilih lagi dia ke menu utama ya teman-teman nih ke menu utama. Ini kalau statusnya ya ya mau pilih lagi ya. Lah kalau tidak gimana? Ya teman-teman tinggal narik aja ke kemana? Ya ke sini. Loh Pak, ini kan ke wilayahnya si apa namanya si itu ya admin ya. Ya nggak apa-apa. Kan kayak tadi memasukkan username dan password sama aja. Ya, karena fungsinya sama. Ya, logout ya, ya sama kan logout. Nah kurang lebih seperti ini. Ya. Nah kalau teman-teman tanya Pak udah beres belum Pak? Ya udah gitu kan. Nah ini apa nih? Ya. Nah, terus kita masuk dari sisi wakil rektor 2. Ya. Caranya gimana? Sama teman-teman, tinggal kalian klik inisial, ya, mau mulai. Nah, kalau sudah, tinggal kalian masukkan ke sini, masukkan username dan password. Ya. Loh, Pak kok sama? Ya enggak apa-apa, sama, memang sama. Ya, alurnya pun sama. Nah, terus di sini ada namanya memilih menu utama. Nah, ini didapat dari mana? Dari sini teman-teman. Sebentar, bisa geser-geser toolbarnya zoom ya, supaya bisa kelihatan. Nah, dari sini menampilkan menu utama. Ini kita tarik garis ke bagian mana nih? Nah, ke sini. Ya. Ini kalau garisnya jelek nanti diatur sendiri ya, teman-teman ya. Nah, memilih menu utama. Nah, kalau sudah beres ya. Ini teman-teman tinggal menggambar bawahnya ya. Memilih menu utama nih. Menu utamanya apa aja? Ya, tinggal dibuat decision-nya. Pilih apa ya. Nah,
pilih apa ya. Di Waret itu menunya ada tiga, melihat data pengguna, melihat laporan, sama melihat laporan peminjaman dan laporan pengembalian. Ya, melihat data pengguna. Ya, kemudian melihat laporan peminjaman barang. Sorry, kepencet. Ya, kemudian melihat laporan pembelian barang. Nah, oke, sudah semua ya. Kita mulai tata. Melihat data pengguna, melihat laporan peminjaman, sama melihat ini ya, laporan pengembalian. Nah, udah, tinggal bikin garisnya. Nah, terus kalau mau pilih lagi gimana? Tinggal decision, ya, pilih pilih lagi apa enggak itu kan. Nah, ini kita tarik ke sini. Ya. Kemudian kalau ya pilih lagi, berarti dia akan kembali ke menu utama ya. Nah, ini kalau ya ya. Nah, kalau tidak gimana? Tinggal kita tarik ke mana? Sini ya, melakukan logout. Ini kalau tidak. Sudah beres ya. Berarti sudah terselesaikan ya, berarti ya, teman-teman ya. Nah, nih dari sisi uh, wakil rektor udah beres ya. Jadi mulai ya, memasukkan username dan password, sistem memvalidasi, kalau memang valid, dia memilih menu utama, kalau enggak kan kembali memasukkan ke username dan password, ya memilih menu utama, pilih apa, pilihannya ada tiga, menunya ada tiga, sesuai dengan contoh yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita yang dari Ponpes ya. Itu ada tiga, pilih apa, kemudian setelah memilih salah satu, berarti kan kita bisa ada opsi untuk milih lagi, tanpa harus keluar dulu ya, tanpa harus login. Ya. Artinya kita masih dalam sistem, setelah kita melihat data pengguna selesai, kita mau melihat laporan peminjaman, nah itu kan kita ditanyain, pilih pilih lagi enggak? Ya, kalau pilih lagi ya kembali ke menu utama, kita milih menentukan pilihan. Ya, kalau sudah enggak ya berarti akan melakukan logout dan selesai di sistem. Begitu teman-teman. Jadi activity diagram itu seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian mau menampilkan toolbox-nya, ini saya simpan dulu ya. Mau menampilkan toolbox-nya, tinggal kalian klik view, ya, kemudian toolbox. Nah, nanti keluar toolbox-nya di sini. Ya. Nah, di sini ada activity ya, activity, ya, partisi tadi yang sudah saya terangkan, decision itu untuk keputusan, ya. Kemudian nanti ada inisial itu untuk notasi kalau kita mulai, final itu untuk notasi kalau yang sudah selesai, ya. Kemudian activity relationship kita pakai control group, ya kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, oke teman-teman, adakah pertanyaan dari penjelasan saya? Silahkan. Sudah cukup jelaskah atau belum? Silahkan. Mas Abner, kemudian Mbak Alea, Mas Wahyu, siapa lagi nih? Mbak Sartin, Mas Yuniar, kemudian Mas Joy, satu lagi siapa nih? Mas Panji, Mbak Frilia ya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya.
Oke, silakan.